Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Rifki. Mohon maaf saya baru sempat buatkan videonya karena ada kegiatan tadi siang gitu ya. Jadi saya coba kegiatan dulu, setelah itu baru kita buatkan. Oke, Mas Rifki gitu ya, untuk di pertemuan 7 ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Hari ini akan bahas terkait dengan pembandingan dari beberapa penyedia layanan infrastruktur jaringan gitu ya. Seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa banyak beberapa perusahaan besar gitu ya, penyedia perangkat jaringan gitu ya, mulai dari yang enterprise sampai juga dengan yang kayak end user gitu. Ini menjadi unik bahwa sebetulnya kalau kita butuh sebuah perangkat, kita tuh adanya di mana, atau perangkat yang dari perusahaan apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, sebelumnya ini Pak Arif ngajar di semester sebelumnya itu sudah dibuatkan gitu ya, materinya ada lumayan lengkap dari Bu Erma nanti. Nah, ini perbandingan perusahaan penyedia perangkat jaringan gitu ya, bahwa tadi semakin berkembangnya zaman gitu ya, para perangkat jaringan pun juga semakin berlomba bagaimana caranya agar bisa diminati oleh konsumen gitu ya, mulai dari security-nya, kemudahan UI UX-nya, dan juga terkait dengan apa namanya kemudahan gitu ya dalam pengoperasian nantinya. Nah, tujuannya tadi untuk membandingkan sebuah perangkat jaringan. Pak nggak akan jelaskan secara detail gitu ya. Nanti detailnya Pak Arif akan share karena nanti detailnya itu akan dijadikan sebagai tugas buat Mas Rifki nanti cari. Ini faktor dalam memilih penyedia perangkat jaringan ada beberapa. Yang pertama gitu ya, kaitan dengan kebutuhan teknis. Ya, tentu ini sangat krusial ya. Seberapa jauh artinya kita betul-betul menggunakan, ya, seberapa jauh ataupun seberapa penting, seberapa urgent kita membutuhkan layanan nantinya. Tentu kita harus ada yang namanya analisis kebutuhan secara internal terlebih dahulu. Yang kedua, budgeting ya, ataupun anggaran. Ini juga penting, kita maunya ada di grade A, padahal anggaran yang kita punya itu nggak sebagus itu, nggak sebanyak itu. Nah, maka kita harus memikirkan alternatif-alternatif lainnya. Yang berikutnya, kualitas produk. Tentu lah, gitu ya, kualitas produk itu menjadi sebuah jaminan untuk dipilihnya sebuah perangkat jaringan. Berikutnya, skalabilitas gitu ya. Nah, skalabilitas ini artinya ketika katakanlah perusahaan kita itu tumbuh untuk 5 tahun, mungkin usernya lebih banyak gitu ya, keamanannya kita lebih terjaga, ingin lebih terjaga, kira-kira dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan ada planning untuk ganti atau tidak, atau masih mendukung atau tidak. Nah, maka diperlukan analisis kebutuhan yang tadi secara mendalam, termasuk planning organisasi kita untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berikutnya dukungan teknis. Ketika katakanlah kita stuck ya, tim tenaga IT kita, ahli kita stuck, kira-kira ada nggak dukungan teknis dari sana gitu ya, baik dukungan teknis support secara penggunaan ataupun ketika terjadinya permasalahan. Lalu keamanan, ya keamanan yang komprehensif tentu gitu ya, keamanan ini menjadi domain penting gitu ya, karena banyak juga beberapa kasus terjadi di Indonesia gitu ya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang berkaitan dengan keamanan. Dan yang terakhir adalah integrasi. Ya, integrasi perangkat baru nanti yang dipilih dengan sistem yang memang sudah ada existing ataupun dapat diintegrasikan mungkinnya dengan platform-platform lainnya seperti itu. Nah, ini masing-masing gitu ya, ada Cisco, ya, lalu nanti ada Aruba, ada Huawei, ya, Pak ini akan dijadikan sebagai tugas sebetulnya oleh Mas Rifki. Nanti Pak Arif akan kasih breakdownnya, setelah itu nanti akan di-upload oleh Mas Rifki gitu ya. Nah, lalu pertimbangannya apa? Memilih yang pertama tadi biaya, ketersediaan, keamanan, dan keahlian gitu ya. Lalu memilih vendor yang tepat seperti apa? Satu, identifikasi kebutuhan, ya, kita cari dulu daftar vendor yang memang bagus dan kurang bagus, kita apa namanya kita bandingkan, lalu kita biasa minta demo gitu ya, atau unjuk kerja dari setiap vendor-vendor tadi, lalu kita konsultasikan tentu dengan tim ahli yang ada di internal perusahaan terlebih dahulu. Lalu ya tadi skalabilitas, pertimbangan dalam jangka waktu pendek, menengah, panjang, kira-kira masih dibutuhkan atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin Pak Arif singkat penjelasan materinya.
Nah, berikutnya adalah kaitan dengan tugas gitu ya. Nah, tugasnya adalah pilih minimal 5 perusahaan penyedia perangkat jaringan. Ini contoh aja lah. Mas Rifki pasti lebih memahami perusahaan-perusahaan penyedia perangkat jaringannya ada apa aja. Lalu lakukan analisis mendalam, ada 7 poin minimal yang saya syaratkan, tapi lebih dari ini lebih bagus gitu ya. Contoh jenis produk yang ditawarkan, jenis produknya dia nawarin apa aja, semua produknya dituliskan secara detail. Lalu segmentasi pasar dia tuh masuk kemana, kelebihan dan kekurangan produk masing-masing seperti apa, strategi harga, ya bandingkan apakah harganya lebih bagus atau tidak, atau dia secara license software-nya open source dan seterusnya. Lalu inovasi teknologi yang pernah diperkenalkan tuh apa sehingga banyak orang tuh memilih perusahaan tersebut atau memilih produk tersebut. Lalu dukungan layanan gitu ya, yaitu support, garansi, ya update-nya. Lalu berikutnya adalah tingkat adopsi di industri, seberapa banyak digunakan, seberapa banyak digunakan ya perusahaan tersebut di kampus dan seterusnya ataupun di perusahaan dan seterusnya gitu ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk melakukan analisis mendalam. Formatnya nggak banyak, maksimal hanya 10 halaman, tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Menggunakan gaya penulisan ilmiah ya. Nanti setiap itu nanti ada pendahuluan, bikin lah bab 1, ada pembahasan, ada perbandingannya, ada kesimpulannya. Lalu wajib mencantumkan sumber referensi. Sumber referensinya boleh dari jurnal, ya boleh dari apapun lah, Pak Arif nggak batasi gitu ya terkait dengan apa namanya referensi. Boleh juga dari berita, boleh juga dari web resmi atau official website dari si penyediaannya. Lalu boleh menggunakan tabel atau diagram untuk memperjelas. Pengumpulan tugasnya Pengumpulan tugas itu nanti dikumpulkan di hari Sabtu tanggal 3 Mei. Lalu juga tanggal 3 Mei minggu depan gitu ya di hari Sabtu kita akan melaksanakan UTS secara online. Nanti lewat CBT gitu ya. Jadi nanti Pak Arif akan kirimkan soalnya melalui CBT. Nah, ketika melalui CBT maka saran dari Pak Arif ketika ujian jangan membuka tab dan sebagainya karena ada sifatnya proctoring. Ketika ketahuan memungkinkan nanti untuk mendapatkan nilai nol. Jadi kerjakan saya sama Mas Rifki sebisa mungkin, gitu ya. Itu untuk kuliah hari ini. Nanti ketika katakan ada hal-hal yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan langsung ke Pak Arif atau melalui komentar di Adlink. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.